Perkenalkan, nama saya Valanti Purba, NIM 219030250. Saya akan mempresentasikan manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan sosial. Ini ada isi dari PPT-nya. 1. Ada dampak teknologi terhadap kehidupan. 2. Ada dampak teknologi terhadap sumber daya alam. 3. Ada dampak teknologi terhadap industri. 4. Ada dampak teknologi terhadap sumber daya manusia. Yang pertama, dampak teknologi terhadap kehidupan manusia. 1. Ada energi. Dalam kehidupan manusia modern, penggunaan energi makin luas. Energi itu berwujud dalam berbagai bentuk, yakni bentuk panas, gerak, cahaya, kimia, nuklir, dan sebagainya. Yang kedua, ada mesin. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari memerlukan mesin untuk mempermudah dan membantu kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, ada komunikasi. Berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Untuk itu, IPA dan teknologinya telah menyumbangkan kepada kita semua media cetak, telegrafi, telepon, radio, dan televisi. Yang keempat, ada bioteknologi. Untuk memenuhi dan meningkatkan mutu kehidupan, manusia memanfaatkan biologi terapan, menggabungkan dengan teknologi modern, sehingga tercipta ilmu baru yang terkenal dengan sebutan bioteknologi. Perkembangan lebih lanjut, lahirlah bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, dan bioteknologi peternakan, dan sebagainya. Kimia dan teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok. 1. Ada sandang, berkaitan dengan pakaian yang digunakan. 2. Ada pangan, berkaitan dengan makanan. 3. Ada papan, berkaitan dengan rumah atau tempat tinggal. Yang kedua, dampak teknologi IPA terhadap sumber daya alam. 1. Ada minyak bumi. Minyak bumi pada saat ini masih merupakan sumber daya alam yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Misalnya, mesin dalam berbagai pabrik, mobil, dan truk, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, semuanya menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Yang kedua, ada batu bara. Penambangan batu bara menimbulkan banyak dampak negatif yang merugikan bumi. Misalnya, karena gas oksigen dalam tambang itu sangat terbatas, yang banyak adalah gas-gas bumi yang menyesatkan napas yang mungkin mengandung kobalt, sulfur oksida. Pengangkutan batu bara dari satu tempat ke tempat lain juga tidak luput dari kebocoran atau tumpahan yang mengganggu lingkungan. Yang ketiga, ada air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat dibaharui, artinya setelah dipakai dapat dibersihkan dan digunakan lagi. Tetapi pembersihan itu tidak selalu sempurna, sehingga lama-kelamaan kebersihan air yang kita perlukan semakin hari makin menurun kuantitas dan kualitasnya. Yang keempat, ada hutan, hewan, dan ternak. Hutan, hewan, dan ternak merupakan sumber daya alam yang dapat dibaharui atau dikembangbiakan. Tetapi teknologi modern dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut menjadi tidak berdaya atau tidak dapat dibaharui. Misalnya, pembabatan hutan yang semena-mena menyebabkan tunas muda atau tumbuhan muda mati dan tak akan tumbuh lagi. Yang kelima, ada tanah. Tanah pertanian sebagai sumber daya sebenarnya dapat dibaharui, artinya tanah itu dapat dipergunakan berulang-ulang bila dipelihara baik-baik. Misalnya, kekurangan zat hara dapat ditambah dengan pemupukan dan sebagainya. Tetapi seperti juga sumber daya alam lain yang dapat dibaharui, bila pemakaiannya melampaui batas dapat menjadi rusak, artinya tidak dapat digunakan lagi sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, ada dampak teknologi IPA terhadap industri. Dengan kemampuan berpikir manusia dapat menciptakan mesin-mesin untuk membuat barang-barang lebih baik dan lebih cepat. Dalam industri itu terdapat 3 komponen, yaitu masukan, input, proses, dan hasil-hasil atau output. Dan kebanyakan industri mempunyai dampak negatif, seperti pengolahan bahan baku kurang memperhatikan batas-batas toleransi dari sumber daya alam hutan, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Juga seperti hasil-hasil sampingan buangan pabrik yang pada umumnya kurang begitu dihiraukan pembuangannya. Buangan ini ditumpuk begitu saja di luar pabrik sehingga membusuk atau dibakar. Yang keempat, ada dampak teknologi IPA terhadap sumber daya manusia. Perkembangan teknologi yang pesat membuat manusia menikmati segalanya lebih mudah.
Perkembangan IPA dan teknologi juga menaikkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun kecerdasannya karena satu, tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah, misalnya penemuan teori baru. Dua, meningkatkan kemakmuran materi dan kesehatan masyarakat. Ancaman besar yang dibawa teknologi adalah matinya imajinasi manusia, sebab teknologi melalui masyarakat yang sudah dipermesin akan merusak pikiran manusia. Dan ada teknologi transportasi. Canggihnya teknologi yang memasuki bidang transportasi sangat bergantung pada manusia dalam memanfaatkannya. Bila digunakan secara positif, tentu hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk transportasi umum, sedangkan bila digunakan untuk kegiatan bersifat negatif, tentunya dapat merusak lingkungan. Misalnya transportasi peralatan perang. Kesimpulannya, teknologi dan metode ilmiah sangat berperan dalam kehidupan manusia, walaupun ada pula dampak-dampaknya baik negatif maupun positif. Menggunakan teknologi dan IPA sangatlah tergantung pada niat manusia itu sendiri. Sebab di samping sangat menguntungkan dan mempermudah kegiatan manusia, teknologi juga dapat merupakan malapetaka bila digunakan untuk maksud yang tidak baik. Jadi pemanfaatan teknologi harus sesuai dengan kebutuhan agar tidak merusak lingkungan, tetapi dapat menguntungkan kita masyarakat sebagai penggunanya. Sekian, terima kasih.